Ruang kepala sekolah itu sunyi, hanya ditemani suara detak jam dinding. Di balik meja kayu besar yang rapi, Bu Ratna menatap pria muda di hadapannya. Pandangan mereka bertaut lebih lama dari yang seharusnya. Mas Eko, katanya pelan, suaranya seperti bisikan yang menyimpan sesuatu lebih dari sekadar instruksi formal. Jangan buat saya kehilangan kendali lagi. Ratna Wijayanti, Kepala Sekolah Wanita di SMA Negeri 5 Semarang, usia 45 tahun. Ia elegan, tegas, dan dikenal sebagai sosok yang disiplin. Sudah menikah selama 20 tahun, tetapi pernikahannya terasa hambar sejak lama. Di balik wibawanya, Ratna menyimpan rasa kesepian yang dalam. Eko Prasetyo, guru bahasa Indonesia yang baru ditugaskan di sekolah tersebut. Usianya 27 tahun, berasal dari Kendal. Cerdas, sopan, dan berpenampilan menarik. Memiliki jiwa idealis, tapi juga sangat peka terhadap emosi dan suasana di sekitarnya. Hari pertama Eko mengajar di SMA Negeri 5, Bu Ratna memperhatikannya dari kejauhan. Pria itu memiliki cara bicara yang tenang dan senyum yang tidak dibuat-buat, berbeda dari guru-guru muda lain yang sering terlihat kikuk atau berlebihan saat baru mulai. Ketertarikan itu datang perlahan. Awalnya hanya obrolan singkat saat briefing pagi, lalu makan siang berdua di ruang kepala sekolah dengan dalih membahas kurikulum. Tapi setiap pertemuan itu membawa sesuatu yang sulit dijelaskan, tatapan yang lebih lama dari biasa, sentuhan tak sengaja yang tak segera ditarik. Ratna tahu dirinya bermain api. Ia adalah kepala sekolah, istri dari seorang dosen terkenal. Sementara Eko, muda, bebas, dan hanya ingin mengajar dengan tenang. Tapi ketika badai hujan membuat Eko terpaksa menunggu lebih lama di ruangannya pada suatu sore, segalanya berubah. Bu Ratna, suara Eko nyaris tak terdengar di antara suara hujan di luar jendela. Ratna bangkit dari kursinya, berjalan pelan mendekatinya. Kamu tahu ini salah ya? Eko mengangguk, tapi tak menjauh. Kita sudah terlalu dalam. Tangannya gemetar ketika menyentuh bahu Eko. Lelaki itu tidak bergeming, hanya menatapnya dengan mata yang campur aduk antara ragu dan keinginan yang tak bisa disangkal. Jarak di antara mereka sudah terlalu tipis untuk disebut profesional, tapi tak cukup dekat untuk disebut hubungan terlarang, belum. Eko menarik napas dalam. Saya nggak bisa pura-pura, Bu. Sejak pertama ketemu, saya ngerasa ada sesuatu yang beda. Ratna menunduk, berusaha menyembunyikan kekacauan di dalam dirinya. Hujan masih mengguyur deras di luar, seolah menjadi latar suara untuk semua yang tidak boleh diucapkan. Apa kamu tahu berapa tahun saya hidup dalam diam, Mas? Ratna bertanya, matanya mulai basah. Suami saya sibuk dengan urusan kampus, saya cuma jadi simbol di rumah, simbol di sekolah. Semua lihat saya kuat, disiplin, tapi nggak ada yang tahu saya kesepian setengah mati. Eko berdiri, ia mendekat, tak lagi ragu. Saya tahu ini salah, tapi kadang yang salah itu justru yang paling nyata rasanya. Ratna tak lagi menjawab, ia hanya memejamkan mata saat Eko menyentuh wajahnya dengan lembut. Sentuhan itu bukan hanya fisik, tapi seperti membuka kotak lama yang selama ini ia kunci rapat. Hujan makin deras, dan saat lampu ruang kepala sekolah mulai redup karena gangguan listrik, Ratna membiarkan dirinya jatuh dalam diam. Ia membiarkan dirinya dimiliki oleh waktu, oleh kesempatan yang seharusnya tidak pernah ada. Malam itu mereka tidak pulang. Besoknya, mereka tetap menjalani hari seperti biasa. Di depan guru-guru lain, Ratna tetap tegas, tetap kepala sekolah yang penuh wibawa. Eko tetap guru muda yang sopan dan cerdas. Tak ada yang mencurigai apa-apa. Namun setiap pertemuan singkat di lorong sekolah, setiap tatapan yang tertangkap diam-diam saat rapat, menjadi bukti bahwa sesuatu telah berubah di antara mereka. Mereka tahu ini tak bisa selamanya tersembunyi.
Tapi mereka juga tahu, sekali merasakan rasa yang seharusnya dilarang, tak ada jalan kembali yang benar-benar lurus. Hari demi hari menjadi lebih berisiko. Apalagi ketika salah satu siswi, Dita, ketua OSIS yang sering membantu Bu Ratna di ruangannya, mulai memperhatikan ada yang ganjil. Suatu sore, Dita melihat Eko keluar dari ruang kepala sekolah dengan rambut agak berantakan dan wajah seperti menahan sesuatu. Ia tak bicara apa-apa, tapi malam itu Dita mencatatnya dalam jurnal pribadinya. Ratna, di sisi lain, mulai merasa tak bisa membedakan mana rasa yang tumbuh karena cinta dan mana yang lahir karena pelarian dari kesepian. Namun, perasaan tak pernah mengenal logika, dan Eko, meski sadar semua ini bisa menghancurkan karirnya, tetap datang ke ruang kepala sekolah setiap sore. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang tanpa menyentuh, tapi seringkali lebih dari itu. Setiap detik yang mereka habiskan bersama adalah utang pada kenyataan yang tak bisa mereka bayar. Namun mereka tetap melakukannya, seperti orang yang tahu bahwa luka pasti datang, tapi tak peduli kapan itu terjadi. Hari itu Jumat sore, sekolah mulai sepi karena siswa-siswa sudah pulang lebih awal. Hanya beberapa guru yang masih terlihat di ruang guru, dan selebihnya hanyalah suara sepatu menyapu lantai keramik yang dingin. Ratna duduk di belakang meja kerjanya, jendela terbuka, angin sore masuk perlahan, membawa aroma hujan yang belum turun. Pintu diketuk 2 kali, lalu terbuka sebelum ia sempat menjawab. Eko masuk tanpa seragam, hanya mengenakan kemeja putih yang lengannya digulung sampai siku. Ratna menatapnya sebentar, lalu kembali menekuni berkas di tangannya, pura-pura tidak peduli meski jantungnya langsung berdegup tak beraturan. "Bu," suara Eko terdengar rendah. "Kita harus bicara." Ratna tak menjawab. Ia meletakkan pulpen di atas meja, menyandarkan tubuhnya ke kursi, dan menatap pria itu dengan pandangan tajam namun lelah. "Ada apa?" tanyanya pelan. Ada yang mulai curiga. "Dita, saya rasa dia tahu sesuatu. Dia mulai sering cari alasan buat masuk ruang ibu. Hari ini dia nanya, kenapa saya sering ke sini?" dengan nada yang berbeda. Ratna menghela napas. "Aku tahu, aku juga merasakannya. Tatapan dia beda." "Kalau sampai ada yang tahu, kita bisa kena, Ibu. Bisa kehilangan semuanya. Dan kamu?" Ratna menatapnya tajam. "Kamu nggak takut kehilangan?" Eko melangkah mendekat. "Saya takut, tapi yang paling saya takutin bukan kehilangan pekerjaan. Saya takut nggak bisa ketemu ibu lagi." Ucapan itu membuat Ratna terdiam. Tangannya mengepal pelan di atas meja, menahan gejolak yang entah kenapa semakin kuat. Bukan karena kata-kata Eko yang manis, tapi karena ia tahu betapa dalamnya ia telah jatuh. Eko duduk di kursi depan meja. Tatapannya tajam tapi lembut seperti biasa. "Kita nggak bisa terus begini, Bu. Tapi saya juga nggak bisa pura-pura nggak cinta." Ratna menutup mata. Satu kalimat itu, nggak bisa pura-pura nggak cinta, memukulnya lebih keras dari yang ia kira. Ia sudah terlalu jauh masuk, dan yang lebih gila, ia tak ingin mundur. Tidak malam ini, tidak sekarang. "Jangan panggil aku Bu kalau kita lagi berdua," katanya pelan. Eko mengangguk perlahan. "Ratna." Ratna berdiri. Ia berjalan ke jendela, menatap langit yang mulai kelabu. "Kalau besok semuanya terbongkar, aku nggak akan menyesal. Karena selama ini, aku cuma hidup buat orang lain. Ini pertama kalinya, aku hidup buat diriku sendiri." Eko mendekat. Dari belakang, ia memeluk Ratna, hening. Tak ada yang bicara, tapi pelukan itu menjelaskan segalanya. Bahwa apapun yang terjadi besok, saat ini milik mereka. Saat ini adalah satu-satunya ruang yang mereka punya. Tapi di luar ruang kepala sekolah, Dita berdiri di balik tikungan lorong. Ia memegang ponsel, masih merekam dengan tangan gemetar. Wajahnya datar, tapi matanya berkaca-kaca.
Ia tidak tahu kenapa hatinya begitu sakit melihat pemandangan itu. Mungkin karena Eko adalah guru yang ia kagumi, atau mungkin karena diam-diam ia mencintai lelaki itu lebih dari yang bisa ia akui. Malam itu Dita tak bisa tidur. Ponsel di tangannya terasa berat, seperti menyimpan bom waktu yang kapanpun bisa meledak. Rekaman berdurasi 2 menit itu ia tonton berulang-ulang, berharap penglihatannya salah. Tapi tidak. Pelukan itu nyata. Kata-kata mereka terlalu jelas. Ia mencoba menulis di jurnalnya, seperti biasa, berharap pikirannya tenang. 29 Maret. Aku baru tahu, ternyata orang dewasa juga bisa kehilangan kendali. Mereka bisa jatuh cinta, tapi juga bisa egois. Aku nggak tahu siapa yang lebih salah. Bu Ratna, Pak Eko, atau aku yang terlalu naif dan berharap sesuatu yang nggak mungkin. Dita menatap layar ponsel. Jemarinya gemetar, kursor pesan sudah aktif. Ia hampir menekan kirim ke nomor wakil kepala sekolah. Tapi ia urungkan. Hatinya bertarung antara ingin membongkar kebenaran atau melindungi pria yang diam-diam membuatnya jatuh hati. Besok paginya Eko berdiri di depan kelas 11 bahasa. Suaranya seperti biasa, tenang, jelas, penuh semangat. Tapi saat matanya bertemu dengan tatapan Dita yang dingin dan penuh luka, ia langsung tahu sesuatu berubah. Setelah kelas selesai, Dita tidak langsung keluar. Ia duduk di bangku paling belakang, matanya tajam menatap Eko yang membereskan papan tulis. "Pak Eko," panggilnya dingin. Eko menoleh. "Iya, Dita." Dita berdiri. Ia melangkah pelan ke depan kelas, lalu berhenti beberapa langkah di depan pria itu. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya. "Saya rekam kemarin sore di ruang kepala sekolah." Eko diaman, wajahnya langsung pucat. "Apa ibu kepala sekolah tahu kamu rekam?" Tanyanya pelan. Dita tersenyum pahit. "Tentu enggak, tapi saya tahu apa yang saya lihat dan dengar." "Eko, saya nggak akan sebut ini ke siapa-siapa, tapi saya cuma mau tahu satu hal." Dita menatapnya, keras dan penuh luka. "Apa saya pernah berarti buat Bapak? Atau semua perhatian Bapak selama ini cuma formalitas guru ke murid?" Eko menunduk, ia menarik napas dalam. "Dita, kamu murid yang luar biasa, cerdas, peka, dan ya, saya peduli. Tapi nggak seperti itu." Dita tertawa pelan, getir. "Saya tahu jawabannya, Pak. Tapi saya butuh dengar dari Bapak langsung, supaya saya bisa berhenti berharap." Ia memberikan satu tatapan terakhir sebelum melangkah pergi. Tapi di ambang pintu, ia berkata tanpa menoleh, "Saya akan simpan rekaman ini. Tapi kalau suatu hari Ibu Ratna nyakitin Bapak, atau Bapak nyakitin dia, mungkin saya akan buka semuanya. Bukan karena dendam, tapi karena cinta yang patah. Kadang lebih jahat dari amarah." Eko terduduk di kursi. Kelas itu sunyi. Tapi dalam kepalanya, suara Dita bergema keras, lebih keras dari suara hatinya sendiri. Hari-hari setelahnya berubah, seperti siksaan perlahan. Ratna mulai merasa gelisah di sekolah. Dita tidak lagi sehangat biasanya, tidak lagi memanggilnya Bu, dengan nada penuh hormat. Kini ada jeda, ada dingin yang tak bisa dijelaskan. Eko pun merasakan jarak itu, bukan hanya dari Dita, tapi dari lingkungan sekitar. Beberapa guru mulai bertanya kenapa ia sering terlihat di ruang kepala sekolah. Mereka belum curiga, tapi gumaman mulai tumbuh seperti jamur di musim hujan. Pelan, tenang, tapi merusak. Di sebuah rapat mingguan, Ratna merasa tatapan guru-guru tidak sama. Seolah mereka menilai, mencari celah, menanti saat yang tepat untuk menggali lebih dalam. Dan pada hari Senin pagi itu, saat apel sekolah, semuanya mulai retak. Dita berdiri di hadapan seluruh siswa dan guru sebagai pembaca teks pidato siswa. Suaranya tenang, tapi intonasinya menusuk. Ia tak menyebut nama, tak menunjukkan tudingan, tapi isi pidatonya
seperti pisau yang sengaja diarahkan kedua orang yang berdiri di sisi kanan lapangan. Kadang, orang yang kita hormati menyimpan rahasia yang kita tak pernah bayangkan, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka lupa bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun di atas kesenangan pribadi. Kita semua manusia, tapi seorang pemimpin harus tahu batas antara manusia dan keharusan. Ratna tak bisa menahan wajahnya untuk tetap tenang. Jantungnya berdetak cepat, tangan di balik punggungnya mengepal. Ia tahu pidato itu bukan kebetulan. Ia tahu Dita sedang bicara padanya, dan Eko yang berdiri hanya beberapa meter darinya tak berani menoleh sedikit pun. Hari itu setelah apel, Dita menghilang. Ia tidak masuk ke kelas. Teleponnya tidak aktif. Guru-guru mulai gelisah, termasuk Ratna. Ia memanggil Eko ke ruangannya dengan dalih mengecek laporan praktik siswa. Tapi begitu pintu tertutup, ia langsung bicara. "Dia tahu lebih dari yang kita kira," kata Ratna. Suaranya tajam tapi bergetar. Eko duduk, wajahnya kusut. "Dia rekam kita, waktu itu sore-sore. Saat saya peluk ibu, dia lihat." Ratna menatapnya hampa. "Kamu yakin dia masih simpan videonya?" Eko mengangguk pelan. "Yakin." Suasana hening. Di luar, matahari siang terasa panas. Tapi di dalam ruangan itu semuanya dingin. "Aku harus bicara sama dia," kata Ratna akhirnya. "Aku harus selesaikan ini, sebelum semuanya benar-benar hancur." Tapi Dita tak muncul keesokan harinya. Bahkan tidak juga di hari ketiga, orang tuanya dipanggil. Mereka bilang, Dita bilang sedang tidak enak badan, tidak mau makan, dan menolak bicara soal sekolah. Namun sore itu, sebuah amplop coklat tanpa nama muncul di meja wakil kepala sekolah. Isinya flash disk. Dan dalam flash disk itu, sebuah video berdurasi 2 menit 37 detik. Ketika video itu diputar di ruang pimpinan, tidak ada suara. Hanya Ratna, kepala sekolah, berdiri di depan jendela. Dan Eko, guru baru, memeluknya dari belakang dengan lembut. Tak ada kata-kata. Tapi makna di dalamnya cukup untuk mengguncang seluruh fondasi sekolah. Besoknya, berita itu menyebar lebih cepat dari yang bisa mereka tangani. Grup WhatsApp wali murid, guru, bahkan murid-murid sendiri penuh dengan spekulasi. Ada yang membela, banyak yang mencemooh. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana cinta bisa tumbuh di tempat yang salah. Dan di rumahnya, Dita menatap kosong ke layar ponsel. Ia tidak menang, tapi ia juga tidak kalah. Ia hanya kehilangan. Ruangan itu pengap. Bukan karena sirkulasi udara, tapi karena semua yang hadir di dalamnya duduk dengan wajah tegang, seolah udara dipenuhi oleh pertanyaan yang tak ingin dijawab. Ratna duduk di ujung meja, mengenakan blazer abu gelap yang terlalu sempurna untuk hari seburuk ini. Wakil kepala sekolah, Pak Darsono, membuka rapat luar biasa itu dengan suara berat. "Kita di sini bukan untuk menghakimi Bu Ratna, tapi video itu sudah tersebar. Orang tua murid minta penjelasan. Komite sekolah juga mulai mempertanyakan moral kepemimpinan kita." Ratna tidak menjawab. Ia hanya menatap meja, wajahnya tenang, tapi di balik ketenangan itu ada badai yang nyaris tak tertahan. Eko tidak ada di sana. Ia sudah lebih dulu mengundurkan diri kemarin pagi, diam-diam, dengan surat tulisan tangan yang dititipkan ke TU. Dalam surat itu, ia mengaku bertanggung jawab atas kedekatannya dengan kepala sekolah dan menyatakan bahwa Ratna tidak pernah menyalahgunakan wewenang. Tapi masyarakat tidak membaca surat. Mereka membaca gosip. Mereka lebih percaya rekaman 2 menit daripada 2 dekade pengabdian. "Kalau ibu ingin bertahan," lanjut Pak Darsono, pelan tapi tegas, "ibu harus bicara, jujur." Sekarang Ratna mengangkat wajahnya. Pandangannya menyapu seluruh ruangan, para wakil, guru senior, bahkan perwakilan komite yang duduk dengan wajah penuh penghakiman. "Selama ini saya sudah memberikan hidup saya untuk sekolah ini." Suaranya pelan, tapi terdengar jelas.
Saya tidak pernah ambil keuntungan pribadi, tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan, tapi satu kali, saya lemah, saya manusia. Jadi ibu mengakui hubungan itu? Tanya salah satu guru, Pak Suripto, tajam. Saya tidak akan membantah, tapi saya juga tidak akan membiarkan kalian mendefinisikan saya hanya dari satu kesalahan. Apa ada di antara kalian yang hidupnya sempurna? Hening. Beberapa guru saling pandang, beberapa menunduk, tapi tidak satu pun membela. Ratna berdiri. Ia melepas pin nama di dadanya, meletakkannya pelan di atas meja. Kalau kalian mau saya mundur, saya akan pergi. Tapi jangan pernah lupa, sekolah ini dibangun bukan dari nama baik saya, tapi dari kerja keras yang tak pernah kalian lihat. Ia berjalan pelan keluar ruangan, meninggalkan keheningan panjang. Di luar, matahari sore menyilaukan, kontras dengan awan mendung yang mulai menggulung di dalam hatinya. Di tempat lain, Eko duduk sendiri di kamar kosnya. Tangannya memegang ponsel, membuka dan menutup aplikasi yang sama. Tidak ada notifikasi dari Ratna. Tidak ada kabar apapun sejak ia menghilang dari sekolah. Ia menulis pesan, lalu menghapusnya. Menulis lagi, menghapus lagi. Akhirnya, ia hanya mengetik satu kalimat, "Maaf kalau aku menghancurkan hidupmu, tapi itu satu-satunya hidup yang terasa nyata buatku." Ia tak kirimkan pesan itu. Ia hanya menatapnya lama, lalu mematikan layar. Sementara itu, di rumahnya Dita menatap cermin. Rambutnya digerai, wajahnya polos tanpa riasan. Ia merasa aneh, kosong, dan sedikit menyesal. Bukan karena videonya tersebar, tapi karena dalam hatinya ia ingin Eko melihatnya. Bukan sebagai murid, tapi sebagai perempuan. Tapi kini, ia hanya menjadi gadis yang menyimpan rekaman dan melepaskannya karena hatinya patah. Ia tidak tahu siapa yang lebih hancur di antara mereka bertiga. Tapi satu hal yang ia sadari, tidak ada yang benar-benar menang dalam cinta yang lahir dari tempat yang salah. 3 bulan sejak pengunduran dirinya, Ratna tidak pernah lagi menginjakkan kaki di halaman sekolah itu. Rumahnya kini sunyi, sepi dari suara alarm pagi dan sepatu hak yang biasa berdenting di lantai keramik. Ia tidak lagi memakai blazer atau menyusun jadwal rapat. Kini, hidupnya terdiri dari kopi pagi yang hambar, berita pagi yang ia biarkan mengalir tanpa suara, dan sesekali tumpukan surat dari dinas yang belum ia buka. Suaminya hanya pulang seminggu sekali, itu pun untuk tidur dan pergi lagi. Mereka tidak banyak bicara. Bahkan ketika kabar skandal itu mencuat, suaminya tidak bertanya. Hanya satu kalimat dingin keluar darinya saat itu. Ternyata benar ya yang orang-orang bilang. Ratna tidak membela diri, ia juga tidak minta maaf. Sebab bagian terdalam dari dirinya justru merasa bebas meski penuh luka. Pada suatu sore, ia menerima sebuah pesan dari nomor yang sudah lama tidak muncul. Bukan dari Eko, tapi dari nomor tak dikenal. "Besok sore, kalau masih ingin bicara, aku akan ada di belakang warung sate di Jalan Gedong. Tempat yang dulu pernah kita lewati, tapi nggak pernah kita singgahi." Ratna membaca pesan itu berulang-ulang. Ia tidak membalas, tapi keesokan sore ia ada di sana. Mengenakan kardigan hitam dan celana panjang sederhana. Tidak lagi seorang ibu kepala sekolah, hanya seorang perempuan biasa yang membawa luka. Di belakang warung sate itu, ada bangku panjang di bawah pohon asam tua. Dan di sana, Eko duduk, menatap langit senja yang mulai temaram. Ia tidak mengenakan seragam, hanya kaos dan jaket tua. Wajahnya lebih tirus, matanya masih menyimpan lelah yang sama. Ratna mendekat. Mereka saling tatap sebentar, lalu duduk tanpa kata. Hening. Hanya suara tusuk sate dan bara yang menyala sesekali terdengar dari kejauhan. Akhirnya Eko bicara duluan. Sejak kamu keluar dari sekolah itu, aku muter-muter nyari alasan buat balik. Tapi nggak ada. Aku bahkan nggak tahu aku mau apa sekarang. Ratna mengangguk pelan.
Aku juga begitu. Dulu aku kira kehilangan jabatan itu yang paling berat, tapi ternyata kehilangan tempat kita bisa jadi diri sendiri itu lebih menyakitkan. Eko menoleh. Kamu nyesel? Ratna tidak langsung menjawab. Ia menarik napas pelan. Nyesel, karena nggak bisa nyelamatin kamu dari semua ini. Tapi kalau harus balik ke hari itu, aku rasa aku tetap akan buka jendela dan biarin kamu peluk aku. Eko menunduk. Ada sesuatu yang mengalir di balik senyumnya yang pahit. Kamu tahu, waktu aku peluk kamu, aku ngerasa hidup. Benar-benar hidup. Padahal hidupku berantakan. Tapi kamu bikin semuanya kayak layak dijalani. Mereka terdiam lagi. Tak perlu banyak kata. Senja mulai turun, langit berubah ungu keabu-abuan, udara mulai dingin. Eko merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah gantungan kunci kecil. Bentuknya sederhana, huruf R dari logam tua. Aku nyimpen ini, dari awal aku tahu aku nggak punya masa depan di sekolah itu, tapi aku punya kenangan dan entah kenapa aku nggak mau buang. Ratna menerimanya, menggenggam erat. Terima kasih karena datang. Eko tersenyum. Aku nggak pernah benar-benar pergi. Dan di tengah sepi senja di bawah pohon asam itu, mereka tahu cinta mereka mungkin salah tempat, salah waktu, dan salah segalanya. Tapi untuk sesaat, itu tetap cinta. Dan itu cukup. Hari-hari berlalu setelah pertemuan di bawah pohon asam itu, dan meskipun dunia mereka telah berubah, mereka tetap tidak pernah benar-benar bisa memutar waktu. Ratna kembali menjalani hari-harinya dengan hampa, tetapi kini ada semacam ketenangan dalam hatinya. Eko juga tidak lagi menjadi sosok yang selalu mengejar jawaban atas hidupnya. Mereka berdua seperti berjalan di jalur yang terpisah, tapi dengan kenangan yang tak akan pernah benar-benar hilang. Ratna mulai menulis lagi. Ia menulis bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Tentang cinta yang salah, tentang kesalahan yang tak bisa dihindari, dan tentang keinginan untuk meraih kebebasan setelah terperangkap dalam rutinitas yang kaku. Menulis memberinya ruang untuk bernapas. Di sisi lain, Eko menerima tawaran mengajar di sebuah sekolah swasta di luar kota, jauh dari hiruk-pikuk yang telah merusak reputasinya. Ia tidak berusaha mencari pengampunan atau perhatian. Ia ingin mencari ketenangan. Tapi di malam-malam sepi, di kamar kos yang dingin, Ratna selalu ada dalam pikirannya. Tidak ada yang bisa menghapus jejaknya. Mereka tidak pernah berhubungan lagi setelah pertemuan itu. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Hanya kenangan yang tetap ada, meskipun tak ada cara untuk mereka saling menyembuhkan luka. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Ratna tidak pernah kembali ke dunia pendidikan. Ia akhirnya membuka sebuah galeri seni kecil di kota, tempat di mana ia bisa mengungkapkan diri tanpa terikat aturan. Galeri itu menjadi tempat pertemuan bagi para seniman lokal, dan ia merasa seolah menemukan kembali potongan-potongan dirinya yang hilang. Ia tidak pernah membenci dunia yang dulu ia tinggalkan. Hanya saja ia tahu bahwa kebebasan sejati adalah ketika ia bisa menciptakan sesuatu yang datang dari dalam dirinya, tanpa harus mengorbankan siapapun. Eko kembali ke kota setelah beberapa tahun mengajar di luar. Ia mengunjungi sebuah kafe kecil, tempat di mana dulu mereka pernah duduk dan berbicara lama tentang masa depan mereka. Sebuah masa depan yang tidak pernah terwujud. Kafe itu masih sama, hanya saja tak ada lagi kedatangan mereka di meja sudut. Ia duduk, menatap cangkir kopi yang disajikan kepadanya, dan merasa seolah-olah seluruh hidupnya adalah perjalanan yang melingkar. Suatu hari, secara kebetulan, Ratna dan Eko bertemu lagi di sebuah pameran seni. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, hanya tatapan yang saling bertemu, penuh pengertian. Mereka berdua sudah tidak lagi mencari alasan atau pembenaran. Mereka berdua telah menjalani hidup mereka masing-masing, berusaha melupakan masa lalu yang mengikat mereka pada sebuah cinta yang tidak pernah bisa dimiliki.
Mereka berdiri cukup lama, hanya saling melihat. Lalu, Eko tersenyum samar dan Ratna mengangguk pelan. Tidak ada lagi penyesalan di mata mereka, hanya kedamaian. Mereka berjalan pergi ke arah yang berbeda, bukan karena tak ingin bertemu, tetapi karena masing-masing tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa kembali ke masa itu. Namun, meskipun jalan hidup mereka berpisah, di dalam hati mereka tetap ada ruang untuk kenangan yang tidak bisa dihapuskan. Cinta itu mungkin salah, tapi kenangan yang dibangun bersama itu tetap nyata dan tetap ada.